Ini hari ini spesialnya adalah udang balado, guys. Jadi walaupun nggak punya sambal, hari ini udah makan udang balado ini udah cukup lah, pedes ya. Baru sekali makan pedasnya udah kerasa, guys. Jadi memang aku sama istri aku tuh memang pencinta pedes ya. Jadi masakan itu ya seringnya pedes ya. Hati-hati juga buat teman-teman yang nggak tahan pedes ya. Jangan makan pedas-pedas, nanti biasanya perutnya juga bisa sakit, guys. Kecuali kalau yang udah tahan pedes ya. Boleh, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Cepi Harmoni di sini. Tentu saja dalam edisi teman makan. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Hari ini kita makannya pakai yang pertama ada udang balado nih, guys. Mantap banget ini udang balado. Ya, yang kedua ada sayur. Nah, sayur bayam, guys. Bayam campur toge, guys. Mantap ini. Oke, yang terakhir ini ada cemilannya ya, bergedel kentang, guys. Nah, oke, ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga makannya enak, bersih, halal, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video aku, sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Cepi Harmoni. Thank you. Oke, karena hari ini aku makannya pakai sayur bayam campur toge, jadi sebelum makan ada baiknya kita masuk dalam sesi info teman makan. Oke, hari ini info teman makan ya, kita akan membahas ya manfaat bayam. Manfaat bayam untuk kita. Ternyata bayam ini juga sayur yang bagus banget buat tubuh kita. Yang pertama itu menurunkan resiko kanker. Nah, jadi dari awal, dari dini kita harus mencegah kanker, itu salah satunya dengan mengkonsumsi sayur bayam, guys. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Nah, ya, jadi sering banget nanti kalau kita udah umur 40 tahun ke atas itu udah mulai muncul penyakit-penyakit ya. Ada tekanan darah, segala macam. Ya, ini salah satunya kita bisa tunda dengan sering mengkonsumsi sayur bayam. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Nah, ini penting juga ya. Ini jantung ini kan memang sumber penghidupan kita ya. Jadi detak jantung itu ya harus kita jaga kesehatannya dengan mengkonsumsi bayam. Yang keempat, mencegah asma. Nah, ini khusus untuk teman-teman ya yang menderita asma ataupun yang mempunyai gejala penyakit asma. Ini bisa kita bantu dengan konsumsi bayam secara teratur mungkin ya. Yang terakhir, menjaga kesehatan mata. Nah, jadi bukan hanya wortel saja ya, tapi bayam juga membantu untuk menjaga kesehatan mata, guys, ternyata. Nah, jadi bayam ini benar-benar sangat bermanfaat untuk tubuh kita, guys. Oke, selanjutnya sayur bayam, guys, ternyata selain mempunyai manfaat yang banyak untuk tubuh kita, ternyata juga mempunyai keburukan, yaitu ini kita akan bahas bahaya sayur bayam. Nah, apa saja kita lihat. Yang pertama yaitu mengkonsumsi bayam secara berlebihan itu memicu diare, guys. Nah, jadi kenapa sih? Karena bayam memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga tubuh memerlukan waktu yang lama untuk mencernanya. Maka dari itu jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan meningkatkan risiko diare. Yang kedua, tidak boleh dikonsumsi bila sudah didiamkan lebih dari 5 jam, guys. Nah, ini pengetahuan juga buat kita. Jadi bayam itu alangkah baiknya ketika sudah matang harus langsung dimakan. Tidak boleh didiamkan terlalu lama. Apalagi lebih dari 5 jam itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Ya, kenapa? Nah, itu dikarenakan bayam akhirnya bisa mengandung nitrat NO3 yang jika teroksidasi dengan udara maka akan menjadi nitrit yaitu NO2 yang bersifat tidak berwarna, tidak berbau dan beracun. Nah, ya. Nah, efek racun ini diantaranya akan berdampak pada kondisi sel darah merah yakni hemoglobin. Nah, jadi guys ya.
Yang ketiga, sayur bayam tidak boleh dipanasin. Nah, ya bahasanya orang tuh diingetin atau dipanasin ya. Jadi kenapa? Karena memanaskan bayam berkali-kali ya, itu sebenarnya tidak berbahaya asal dilakukan dengan benar. Nah, caranya bagaimana? Kita panasinya jangan terlalu lama dan jangan pada suhu yang tinggi. Artinya waktu manasin di kompor ya cukup sebentar aja dan apinya kecil aja guys. Nah, jadi jangan terlalu panas gitu. Nah, ini membantu agar tidak banyak kandungan nutrisi dari bayam yang hilang saat dipanaskan. Nah, selain beracun juga kandungan nutrisinya hilang guys ya. Oke, yang berikutnya memicu asam urat. Nah, ini bahaya juga. Bahaya mengkonsumsi bayam secara berlebihan, yaitu meningkatkan risiko asam urat. Ya, sebab sayuran hijau seperti bayam memiliki kandungan purin. Nah, purinnya cukup tinggi menyebabkan penumpukan asam urat di dalam tubuh semakin meningkat. Nah, jadi hati-hati penderita asam urat ya guys ya. Yang terakhir, tidak disarankan makan bayam dan tahu. Wah, ini kenapa ini? Karena jika digabungkan akan membentuk senyawa yang bisa mengakibatkan terbentuknya batu atau kista dalam tubuh. Nah, ini informasi berguna ya. Jadi bayam itu ternyata tidak boleh dibarengkan dengan tahu, guys. Nah, ya. Jadi akan mengakibatkan terbentuknya batu atau kista dalam tubuh. Gitu, guys. Sebelum kita cicipin makanan kita hari ini guys, mari kita berdoa dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rezekimu hari ini ya Allah. Langsung kita ambil saja udang ini guys. Ini sudah memanggil-manggil udangnya dari tadi. Mantap banget nih guys nih. Ini sambal apa? Bumbunya harus kita ambil guys. Mantap. Sayur bayam sama toge ini pas banget nih. Sayur bayam sehat ya, toge kesukaan aku banget nih. Jadi pas banget. Jangan lupa pergedelnya. Oke guys, yang belum makan silahkan makan. Yang tidak punya teman makan jangan khawatir. Langsung saja cari aku guys di sosial media. Pasti nemuin aku di edisi teman makan. Ya, biar kita bisa makan bareng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Baru sekali makan pedasnya udah kerasa guys. Memang aku sama istri aku tuh memang pencinta pedas ya. Jadi masakan itu ya seringnya pedas ya. Bergedelnya murni kentang, nggak dicampur tepung guys. Karena kalau dicampur tepung biasanya rasanya jadi kebanyakan tepung dari kentangnya. Ini hari ini spesialnya adalah udang balado guys. Jadi walaupun nggak punya sambal, hari ini udah makan udang balado ini udah cukup lah, pedas ya. Hati-hati juga buat teman-teman yang nggak tahan pedas ya. Jangan makan pedas-pedas, nanti biasanya perutnya juga bisa sakit guys. Kecuali kalau yang udah tahan pedas ya. Boleh silakan. Jadi aku biasanya kalau makan tuh harus ada sambal guys. Walaupun makan nggak peduli makanannya apa ya, tapi yang penting ada sambalnya ya. Jadi ada biasanya ada sambal bawang, sambal tomat, sambal terasi, ya itu paling favorit juga. Jadi nggak penting lauknya sebenarnya, tapi yang penting sambalnya guys. Nah itu, tapi hari ini nggak ada sambal karena ini udah pedas banget guys. Jadi kalau pakai sambal lagi, waduh, nggak kebayang guys. Gimana dengan teman-teman? Coba komentar di kolom komentar. Siapa yang suka pedas, siapa yang enggak, ya? Atau yang nggak bisa makan kalau nggak ada sambal, ya? Ya berarti kita sejenis guys. Tapi ada juga teman-teman yang nggak ada sambal pun nggak apa-apa, is oke gitu kan, nggak terlalu wajib. Tapi kalau aku sambal itu adalah salah satu yang ya seperti wajib guys, ya, kalau makan. Coba udangnya guys. Pedasnya langsung nendang. Masya Allah. Mantap. Kita coba perkedalnya lagi guys. Jadi makan itu tidak harus selalu mewah ya. Lauknya yang banyak juga yang enak-enak. Ya hanya sedikit saja, walaupun sedikit tapi nikmat guys. Sesuai dengan selera kita. Walaupun udang ini sebenarnya termasuk makanan mewah atau enggak ya guys. Bingung juga.
Karena kalau dibilang makanan mewah ya banyak juga orang yang bisa beli guys di pasar, apalagi udang yang kecil-kecil itu kan juga nggak mahal. Ya bisa terjangkau lah gitu ya. Kecuali kalau udang-udang yang besar ya, kemudian udang bage, udang udang galah, ya itu baru termasuk makanan yang mewah, yang mahal gitu ya. Tapi menurut aku kalau udang yang biasa, apalagi udang sungai ya, udang kecil-kecil itu bisa terjangkau untuk semua orang lah. Jadi rasanya belum bisa kita masukin ke dalam makanan mewah. Gimana menurut teman-teman? Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap ini guys. Udangnya mantap banget. Udangnya nggak terlalu gede, tapi pas ya. Nggak terlalu kecil juga, tapi pas sedang aja. Cuman sambelnya ini wah luar biasa. Tapi enak guys. Mantap. Nah, Alhamdulillah. Ini sudah suapan terakhir nih guys. Alhamdulillah guys, habis ya. Oke guys, kawan-kawan semua barudak saya enak. Gimana kalau misalnya aku ngontennya streaming aja live ya. Jadi aku makannya siaran langsung guys. Jadi nggak usah diedit-edit lagi. Gimana menurut teman-teman? Apakah lebih seru ya? Karena kita bisa juga saling berinteraksi sambil melihat realnya aku makan, dan kita juga bisa saling sapa guys. Gimana menurut teman-teman kalau konten teman makan ini kita streamingkan aja guys ya, live aja, jadi nggak usah diedit-edit lagi. Jadi kan teman-teman juga pasti sudah pada nungguin ya setiap hari aku bikin konten ini, jadi lebih seru kalau kita streamingkan mungkin guys. Gimana menurut teman-teman ya? Aku butuh pendapatnya teman-teman, coba tulis di kolom komentar ya, aku tunggu guys ya. Oke, segini dulu dari aku hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, lancar rezeki, berkah dunia dan akhirat ya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.